Puji nama Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat untuk Tuhan melambai, yang mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saat ini saya mau mengundang kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan memasuki ibadah. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, sidang jemaat di tempat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama datang. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, di tahun 2023 ini Tuhan, kami melihat bagaimana penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Musim demi musim dalam kehidupan kami, Engkau telah menyertai Tuhan, dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan kami mau pada hari ini Tuhan Kau datang, dan Kau masuk dalam hidup setiap kami Tuhan. Kau mengurapi kami, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau bawa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami ini, dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bawa hati, kita bawa segala ucapan syukur kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setia-Mu tak pernah laju di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah laju di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari ingatkan setiap ucapan syukur kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih-Mu dan setia-Mu tak pernah laju di hidupku.
Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah yang keluar dari hati kita hanyalah ucapan syukur Bapak Ibu. Biarlah ucapan syukur itu mengalir melalui mulut kita. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap lidah mengaku Tuhan dan setiap lutut berteluh, Kaulah Tuhan dan Allah kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Dia adalah Allah yang setia Bapak Ibu. Dia tak pernah meninggalkan kita. Seberapa sering kita mengabaikan, tapi mari di tahun 2023 ini kita mau kembali datang. Kita mau akui di hadapan Tuhan bahwa kita memerlukan Dia. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya di tahun ini penyertaannya terus mengalir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup
percaya bahwa dari hari ke hari berkat Tuhan, penyertaannya tidak pernah lepas dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dari hari ke hari. Sungguh Tuhan tak pernah berkesudahan Tuhan. Kasih-Mu dalam hidup kami. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Tiada turun atas hidupku. Dari hari ke hari. Tiada pernah tertunda. Limpahkan bagiku. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa. Besar kejayaanmu. Selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Yes. Mari kita imani pujian ini Bapak Ibu, bahwa dari hari ke hari penyertaannya selalu ada dalam hidup kita. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari. Tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Mari bersama lambaikan tangan kita. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa besar. Besar kejayaanmu. Selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa. Besar kejayaanmu. Selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Masih kita bersyukur. Tak berkesudahan. Kasih setia-Mu. Yes Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa. Amin. Haleluya. Selalu pegang erat tangan. Sekali lagi dengan penuh iman. Tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku. Besar kejayaanmu. Selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Amin. Sekali lagi mari bertepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita percaya ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia tidak pernah terlambat pertolongannya dalam kehidupan kita.
menjalani tahun 2023 ini dengan penuh percaya bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang akan kita hadapi ke depan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku.
ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Segala pujian yang sudah kami naikkan, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Bapa di surga. Dan ajar kami untuk senantiasa setia, taat kepada Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Dari setiap persoalan-persoalan yang menimpa hidup kami. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengatasi dan menolong kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Di awal tahun 2023 ini Tuhan, kami mau dituntun oleh firman Tuhan, supaya hidup kami terarah, fokus kami jelas, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, bergandeng tangan di tahun 2023 ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Bapa. Pakai dan urapi lidah mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik di ibadah umum ini maupun pada anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Roh Kudus akan senantiasa membukakan hikmat dan marifat, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kami serahkan waktu kami dari pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, dan setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat beribadah dalam sekolah minggu. Waktu selanjutnya saya berikan pada Bapak Ham. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Ya. Juga biasanya kami waktu kedatangan tahun baru, biasanya orang Kristen merenungkan firman Tuhan untuk pagi di tahun yang baru. Saya juga di tanggal 1 tahun 2023, tanggal 1 bulan Januari tanggal itu, waktu di pagi-pagi jam 1, waktu saya berdoa, saya udah minta kepada Tuhan, Tuhan, apanya firman Tuhan lagi di tahun ini? Apanya kita harus dilakukan sesuai firman Tuhan apa? Waktu itu Tuhan memberikan satu firman Tuhan, itu Yesaya pasal 60 ayat 1. Mari kita membaca, selanjutnya, mari kita membaca Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah. Inilah firman Tuhan yang saya terima dari Tuhan. Tuhan bilang, kita harus bangkit, dan kita harus menjadi terang. Apanya artinya? Bapak Ibu, oke, selanjutnya, sebenarnya ini waktu bangsa Israel udah kembali ke Yerusalem sudah 70 tahun. Mereka tinggal selama 70 tahun tinggal di tanah Babel sebagai di tawanan. Udah 70 tahun udah selesai, Tuhan udah pindah bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Tapi bangsa Israel udah melihat baik Allah Yerusalem itu bukan istimewa. Ini masih dihancur. Baik Allah Yerusalem masih dihancur. Kehidupan mereka masih ada di dalam penderitaan, banyak penderitaan. Mereka pengeluh kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa kami kembali ke sini?
tidak ada harapan. Tempat di sini tidak ada pengharapan. Mereka putus asa, mereka tutup, mereka mau nangis, mereka mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, masa depan kami harus menjadi apa? Waktu itu Tuhan memberi satu firman Tuhan. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Waktu itu waktu Tuhan mau bilang dibangkitlah, Tuhan memakai bahasa Ibrani kum. Bahasa Ibrani artinya kum. Kum artinya Tuhan udah memakai seperti ini talidakum. Bapak Ibu udah mau ingat di talidakum? Waktu itu Tuhan Yesus membangkit anak yang mati, anak yang Yairo. Waktu itu Tuhan memakai kata-kata yang sama. Di kata-katanya kum itu bahasa Ibrani. Tapi Tuhan udah memakai kum sekali lagi. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Waktu itu Tuhan memakai bahasa kata-kata di kum. Itu artinya, kum artinya harus berdiri di tempat yang ada sekarang. Tempat yang diputus asa, tempat yang menangis, tempat yang tidak ada di harapan. Tuhan bilang berdiri di tempat yang itu. Harus berdiri. Kenapa? Terangmu udah datang. Dan sebenarnya kalau di bahasa Inggris atau bahasa Korea mereka bilang seperti ini. Terangmu datang karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Terang kami sudah datang karena kemuliaan Tuhan terbit di atas kami. Kemuliaan Tuhan, terang Tuhan sudah terbit di atas gereja GBT juga. Amin. Tahun 2023, mari kita bangkit. Dan kita harus menjadi terang. Kalau begitu, apanya artinya bangkit? Siapa yang harus bangkit? Oke, ketiga. Yang pertama, orang-orang yang tidur, dia harus bangkit. Orang-orang yang tidur harus bangkit. Mari kita membaca Yunus pasal 1:6. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Amin. Amin. Waktu itu Yunus berlari ke Tarsis. Sebenarnya Tuhan meminta Yunus harus ke Niniwe. Tapi Yunus tidak taat. Yunus berlari kepada Tarsis. Dan waktu di kapal, Yunus tidur. Waktu itu orang kafir, orang masih belum kenal Tuhan. Dia bilang seperti ini, bagaimana mungkin engkau tidur? Begitu nanya, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Itu bukan di kata-kata dari orang Kristen, bukan dari orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Ini kata-kata dari orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, di dalam dunia masih ada banyak dunia masih belum kenal Tuhan Yesus. Tapi kami sekarang, mungkinkah kami sekarang tidur di dalam mereka? Kami masih diam-diam saja. Tapi dunia bilang kepada kami, hai orang Kristen, kenapa kamu mungkin tidur begitu nyenyak? Bangunlah orang Kristen dan berserulah kepada Allahmu. Bapak Ibu, mungkin kami masih tidur di dalam dunia. Masih kami tidur di dalam dunia. Mari kita bangun. Tuhan bilang, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Orang Kristen harus bangun dan kita harus berseru kepada Allah. Kedua, siapa yang harus dibangkit? Orang yang sakit. Oke, Injil Yohanes pasal 5 ayat 8. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini artinya Tuhan Yesus waktu itu ada satu orang yang lumpuh selama 38 tahun. Dia tidak bisa bergerak, dia masih sakit. Tapi Tuhan Yesus bilang, bangun dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu, mungkin kami masih sakit di rohani. Mungkin waktu pelayanan atau waktu di gereja atau waktu kita melayani orang yang lain, pasti kita bisa disakit hati, pasti bisa. Tapi walaupun kita sakit hati di rohani, sakit hati rohani, mari kita, Tuhan Yesus bilang, bangunlah di depan yang kamu yang sakit. Bangunlah dan ambil
ambil tilammu, bangunlah dan ambil semua lagi bebanmu, bangunlah ambil semua lagi barangmu. Tuhan bilangin berjalan. Kalau kita di sini masih ada orang yang sakit rohani, mari kita bangun sekali lagi. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Amin. Tuhan Yesus bilang, bangun, angkatlah tilammu dan berjalan. Dan siapa yang dibangkit lagi? Yang ketiga, orang yang mati. Lukas pasal 7 ayat 14. Mari kita membaca 1, 2, 3. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tuhan Yesus bilang, waktu itu Tuhan Yesus melewati satu orang muda, anak muda, dia sudah mati. Orang-orang membawa anak muda yang mati, dia membawa ke kuburan. Tapi Tuhan bilang seperti ini, hai anakmu, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ini apanya artinya? Bapak Ibu, mungkin ada di sini ada seperti yang mati rohani. Walaupun kita sudah mau jadi orang Kristen, tapi dulu ke hati kita kobar sekali. Tapi sekarang hati kami sudah padam. Tidak ada api lagi. Kami sudah kehilangan, sudah hilang yang kekasih yang pertama di Tuhan. Kita sudah hilang, sudah kering sekali. Ibadah di sini hari Minggu, karena hari saya orang Kristen harus ibadah. Dan di sini hanya injak saja, dan kembali lagi. Hanya itu saja tugas kami. Bukan itu. Kalau kita masih ada orang mati yang rohani, mari kita bangkit. Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Amin. Amin. Orang yang tidur, orang yang sakit, orang yang mati, mari kita bangkit lagi. Mari kita bangkit di tempat yang ada di sekarang. Walaupun tempat kita masih ada di dalam penderitaan, masih ada banyak tantangan, masih ada tidak ada harapan juga, masih sudah selesai 3 tahun, selama 3 tahun sudah selesai masa COVID pandemic. Tapi ekonomi kami masih tetap sama. Masih ada banyak masalah di rumah, masih ada banyak masalah sekolah. Tapi Tuhan bilang, bangkitlah di tempat yang itu. Walaupun masih kami ada berduduk di dalam tempat yang sama, tapi Tuhan bilang, bangkitlah. Karena terang Tuhan terbit di atas kami. Kemuliaan Tuhan terbit di atas kita. Amin. Amin. Selanjutnya, tapi Tuhan bilang, bukan hanya bangkitlah saja. Yang lebih pentingnya, mari kita membaca yang paling di atas. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bagimu akan Enggak. Yang bangkitlah menjadi teranglah. Mari kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. bangkitlah menjadi teranglah. Amin. Amin. Bapak Ibu, Tuhan bilang bukan hanya bangkit saja. Kalau orang kita hanya bangkit saja, ini tidak cukup. Tuhan tidak kami hanya sampai bangkit saja. Bangkit ini harus kalau orang Kristen harus bangkit. Dan satu lagi Tuhan bilang, menjadi teranglah. Menjadi teranglah. Bukan hanya bangkit saja. Bagi orang Kristen hanya bangkit saja tidak cukup. Tuhan bilang harus melayani, kita harus terangi. Tuhan bilang kita harus menjadi terang. Karena itu Malaikat pasal 4 ayat 2 katakan seperti ini. Mari kita membaca 1, 2, 3. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Amin. Lukas 1 ayat 7, 8, 7, 9. 1, 2, 3. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Oke, Yohanes 1:9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Tuhan bilang bukan hanya bangkit saja. Kita harus menjadi terang. Kita harus melayani. Kita harus cahaya terang kita kepada di dalam dunia ini. Karena begitu, oke Bapak Ibu, terang apa kita harus diterangi? Apa yang kita harus lihat? Yang pertama lewat terang yang Injil 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang,
Ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Kita harus cahaya terang yang Injil. Kita harus terang di Injil. Kita harus menyebarkan Injil. Karena itu Pak Rasul Paulus berkata seperti ini, saya mempunyai keyakinan yang pokok dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Kita harus terangi Injil. Kita harus terangi Injil, menyebarkan Injil kepada orang yang lain. Karena melalui Injil mereka mengenal Tuhan. Melalui Injil mereka mendekati Tuhan. Melalui Injil mereka bisa diselamat. Kita bangkit. Kita harus terangi Injil. Terang yang Injil ini pertama. Kedua, terang apa kita harus diterbit? Kedua, terang yang kebenaran. Oke. Amsal 4 ayat 18. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Matius 13:43. 1, 2, 3. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kedua, kita harus cahaya terang yang kebenaran. Karena Rasul Paulus bilang seperti ini, di dalam Injil nyata kemuliaan Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, kita harus terangi kebenaran. Yang pertama, kita harus terangi terang yang Injil. Kedua, kita harus cahaya terang yang kebenaran. Karena mereka baru menerima Tuhan Yesus melalui kebenaran. Amin. Ketiga, kita harus apa yang terlebih? Terang yang kebaikan. Oke, mari kita membaca Efesus 5:9. 1, 2, 3. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Matius 5:14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita harus cahaya ini, terang yang kebaikan. Kalau dari Injil Matius pasal 5 ayat 16 seperti ini, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Orang-orang dunia, mereka bisa melihat kepada Tuhan melalui perbuatan kebaikan kita. Kita harus melakukan kebaikan kepada orang yang lain supaya kita menjadi terang yang kebaikan. Amin. Keempat, terakhir, kita harus percaya terang yang kasih. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal 2, 9 dan 10. 1, 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Amin. Kalau kita ada orang yang kasih, itu artinya kami masih ada di dalam kegelapan. Kalau kita mempunyai kasih, kita mempunyai orang yang kasih, itu artinya kita tidak, sebenarnya kami tidak mempunyai terang. Oke, 1 Yohanes pasal 3, 14, 1, 2, 3. Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ini firman Tuhan itu luar biasa. Kami sudah dipindah dari maut ke hidup. Kami sudah dulu kita ada di dalam maut, tapi sekarang sudah dipindah di dalam hidup. Karena apa? Kita mengasihi saudara kita. Kalau kami tidak mengasihi saudara kita, itu artinya kami masih ada di dalam maut.
Orang Kristen, kami udah percaya Tuhan Yesus, tapi udah kami pasti udah pindah dari maut ke hidup. Tapi Tuhan bilang ini harus ada orang yang kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 2023 semua jemaat GBI Eka harus bangkit berdiri. Walaupun kehidupan masih ada banyak tantangan, masih ada banyak penderitaan, tapi Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan bilang bangkit di tempat itu. Bangkit yang tempat yang masih putus asa, masih ada di banyak masalah, banyak tantangan, tapi berdirilah, bangkitlah. Dan Tuhan bilang, Tuhan meminta kepada kita hanya bukan di bangkit saja, juga harus menjadi melayani. Kita harus menjadi terang, harus cahaya di 4 orang kepada di dunia. Tapi Bapak Ibu, terakhir ini paling penting. Sebab orang mau datang dan kemuliaan Tuhan terlebih atas. Tapi kalau bahasa Inggris atau bahasa Korea terjemahannya seperti ini. Sebab orang mau datang karena kemuliaan Tuhan terlebih atasmu. Amin. Orang kami sudah datang, kami sudah menjadi orang karena kemuliaan Tuhan sudah terlebih atasmu. Artinya kalau kemuliaan Tuhannya tidak ada di terlebih atas kami tidak bisa menjadi terang. Bapak Ibu, kami harus bangkit, kami harus menjadi terang. Tapi sumber terang itulah hanya Tuhan. Kami hanya berbiasa saja seperti kaca. Tanpa cahaya kami tidak bisa berbiasa, biasa. Tanpa Tuhan kami menjadi tidak ada apa-apa, kami menjadi omong kosong. Supaya Tuhan, kemuliaan Tuhan harus terlebih di atas kita. Terang Tuhan harus terlebih di atas kita. Kalau kami tidak ada di kemuliaan Tuhan, tanpa di terang Tuhan, kami tidak bisa berbiasa. Karena itu 4 hal kita harus ikut Tuhan tahun 2023. Yang pertama, mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Mengiring dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tahun 2023. Mari kita mengiring dengan Tuhan. Kita harus selalu berjalan sama-sama Tuhan. Tanpa Tuhan, kami menjadi omong kosong. Kami tidak bisa mempunyai terang. Kita harus berjalan sama-sama Tuhan. Kedua, mari kita baca satu suara. 1, 2, 3. Beribadah kepada Tuhan. Mari kita selalu beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu saja. Saya di beberapa hari yang lalu saya terima di WA dari Ibu Grace. Ada tubuhkan di apanya? Kita ibadah di rumah. Ya, itu walaupun kita bukan hari Minggu saja, hari biasa saja, walaupun hari biasa, mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita membedakan waktu yang khusus, tempat yang khusus untuk ketemu Tuhan. Selama sehari 24 jam, mari kita membedakan 1 jam atau 1 tempat. Ini saya mau serahkan kepada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu saja, hari Senin, Selasa, setiap hari mari kita ketemu Tuhan. Mari kita ibadah kepada Tuhan. Amin. Ketiga, mari kita membaca 1, 2, 3. Dipenuhi oleh firman Tuhan. Juga, mari kita makan firman Tuhan. Mari kita dipenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Kalau tanpa firman Tuhan, kami tidak bisa menjadi terang. Kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Keempat, mari kita membaca 1, 2, 3. Taati perintah Tuhan. Juga yang terakhir, mari kita taati perintah Tuhan. Walaupun perintahnya bisa mengerti atau tidak bisa mengerti, mari kita taati dulu. Mari kita taati dulu.
Kadang-kadang perintah Tuhan kami bisa mengerti. Kami tidak bisa percaya perintah Tuhan. Tuhan, ini untuk apa seperti ini terjadi di kehidupan kami? Kadang-kadang satu hal kami tidak bisa memahami rencana Tuhan. Tapi mari kita taati itu. Mari kita taati perintah Tuhan. Pasti Tuhan akan terlebih atas kita. Amin. Bapak Ibu, tahun 2023 saya sungguh-sungguh mohon semua di jemaat di GBT Eka, semua jemaat di GBT Eka, mari kita bangkit dan mari kita menjadi terang dunia. Bukan hanya bangkit saja, kita harus terangi, kita harus melayani. Tanpa melayani Tuhan, kami tidak bisa menyenangkan di hati kita. Amin. Sebentar saya mau ceritakan beberapa cerita dari Sumba. Bulan Desember saya udah di Sumba lagi. Kami udah melayani Sumba selama di 15 tahun. Bulan Desember kami ada di acara penerahan gedung gereja, salah satu gedung gereja kepada Tuhan. Ini gereja ke-25 di Sumba tahun bulan Desember. Kita serahkan satu di gereja, walaupun ini gerejanya GBI, walaupun kita udah membuat ini Sumba Timur, daerah Kutabara. Daerah di sini tidak ada gereja. Mereka masih belum mengenal Tuhan Yesus. Kami udah mau masuki, udah kita ada melayani di sana. Kita usah terangi Injil, terangi kebenaran, terangi kebaikan, terangi kasih. Mereka mau menerima Tuhan Yesus. Dan kita udah membuat ini salah satu itu. Makanya majelis dia selama 2 tahun dia berdoa kepada Tuhan. Dia serahkan tanah, dia berdoa seperti ini. Tuhan, tolong bangun gereja di desa kami. Tolong izinkan satu gereja di desa kami. Dia berdoa selama 2 tahun. Dan Tuhan sudah menjawab doa dia. Tuhan sudah izinkan kita sudah membuat satu gedung ini. Kita sudah waktu ibadah, selama ibadah hampir 3 tahun kita ibadah bersama-sama. Tapi dia selama 3 tahun terus nangis. Karena kuasa Tuhan terlebih besar. Tuhan kita terlebih besar. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Itu gereja ke-25. Sekarang sedang membangun gereja ke-26, 27 juga sedang membangun. Tahun ini saya sudah meminta pokok doa saya, Tuhan izinkan kita mau membangun gereja sampai ke-30. Tuhan masih tolong izinkan kita mau membangun gereja yang desa-desa yang perlu kenal Tuhan Yesus. Oke, satu lagi. Dan bulan Desember kami ada satu di gereja di namanya Zaitun. Ini desa-desa mereka semua di Monaco. Kita udah mulai di 5 tahun. Sekarang anggotanya udah masuk semua. Anggotanya udah menjadi 120 di jiwa. Dan kali ini kita udah membaptiskan 17 jiwa dan 4 kakak di kudus nikah di hadapan Tuhan. Tapi waktu cara ini yang pertama itu mereka udah memakai baju yang paling baik, baju yang paling istimewa, dan dia pakai dulu dari rumah mereka sampai gereja 40 menit mereka jalan. Semua kumpul mereka jalan 40 menit. Saya bertanya kepada mereka, kenapa jalan kaki terlalu panas pakai motor saja? Mereka bilang, ini mereka sengaja jalan kaki. Ini artinya dari sekarang mereka memutuskan semua adat-adat nenek moyang. Dan kita mau masuk di kerajaan surga. 40 menit waktu mereka berjalan, mereka membuang semua di adat-adat nenek moyang. Kita mau menjadi anak Tuhan. Kita mau menerima Tuhan. Itu hati mereka luar biasa. Walaupun saya baptisan mereka, saya sungguh-sungguh saya dipenuhi dia oleh dia anugerah. Bapak, Ibu, inilah hasil kami perlahan. Waktu kita orang yang Injil, orang yang kebenaran, orang yang kebaikan, orang yang kasih, mereka mengenal Tuhan Yesus. Mereka menerima Tuhan Yesus.
mereka menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita melayani bersama-sama. Amin. Ketiga, dan kami ada daerah di Sumba Barat, mereka tanahnya kering sekali. Beberapa desa mereka tidak bisa dapat air. Bapak Ibu, apakah Bapak-Bapak Ibu pernah mengucap syukur kepada Tuhan waktu dibuka di keran? Waktu kita lihat di air, ada nggak pernah bersyukur kepada Tuhan? Mungkin kota-kota ini semua orang hanya dibuka keran, airnya keluar, mereka ini udah biasa, betul? Tapi mereka waktu membuka keran, kalau airnya keluar, mereka sungguh-sungguh mengucap syukur. Bapak Ibu, sungguh-sungguhnya kami mempunyai banyak pokok-pokok doa syukur kepada Tuhan. Tapi banyak kali kami sudah itu banyak kali itu menjadi kebiasaan. Ini biasa-biasa. Ini ini bukan yang hal di mengucap syukur. Tapi Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh harus mengucap syukur kepada Tuhan melalui semua. Mereka sungguh-sungguh sudah membuka keran, airnya keluar, mereka terus teriak-teriak, mereka mengucap syukur. Ini proyek ketiga Sumba Barat. Hanya melalui satu sumur, 1.000 orang, 1.000 penduduk bisa mendapat air. Air minum, air hidup, air. Anak-anak mereka bisa berbagi. Tahun ini kita mau mulai proyek keempat sumur. Kami udah mendapat satu desa. Penduduknya ada 1.300 orang, tapi desa mereka semuanya airnya tidak ada sama sekali. Mereka sekarang ketua, tapi kami masih belum ada dana, belum ada di bantuan, kami masih minta kepada Tuhan, Tuhan izinkanlah, Tuhan tentukan jalan. Satu lagi, Bapak Ibu, kalau anak-anak Bapak Ibu belajar di sekolah seperti ini, bagaimana rasanya? Ini sekolah mereka. Masih ada bambu-bambu tidak lantai juga tidak ada keramik. Ini pakai di tanah seperti biasa. Di atas atap juga lubang-lubang semua. Mereka belajar seperti ini. Sekolah mereka. Walaupun SMP juga seperti ini, SD lebih parah. Sampai tahun 2022 kita sudah membangun 4 sekolah di Sumba Barat. Dan kali ini kita mau mulai proyek kelima membangun gedung sekolah di proyek 5 di SMP Kareka Tara. Masih tanahnya hanya 50% saja, tapi kami saya yakin Tuhan akan mencukupi tanah yang kurang juga. Bapak Ibu, satu pokok tua bisa tayang di video. Bisa lihat? Ini mungkin apa? Bola. Waktu saya pulang di Semu juga, saya kaget sekali. Bola ini seperti awan. Mereka jutaan bola mereka habiskan semua tanaman. Satu desa mereka jutaan bola mereka habiskan semua di makanan. Sebenarnya orang-orang Sumba mereka menderita di dalam kelaparan. Tapi sekarang harus musim ke tanaman di jagung. Tapi mereka udah tanam, tapi bola habiskan semua tanaman. Mereka takut sekali pasti tahun ini penderitaan kelaparan akan lebih parah. Mari Bapak Ibu bisa membayangkan ini daerah Indonesia. Ini negara Bapak Ibu. Walaupun di kota kami biasanya orang tua bilang kami makan separuh saja untuk menjaga kesehatan, betul? Tapi di sini tidak ada makanan. Bapak bisa percaya anak-anak yang SD, anak-anak yang kecil, mereka tidak
tidak makan selama satu minggu tidak makan karena tidak ada makanan. Bisa nggak percaya seperti ini? Masih ini Indonesia seperti ini. Tapi ini terjadi. Juga mereka makan ubi racun karena tolak lapar. Ada ubi, ada dua macam. Ubi kami dimakannya ubi biasa, ada ubi racun. Ubi racun adanya bukan ubi seperti singkong seperti ini, tapi di dalam ada racun. Untuk makan ini kita harus 1 hari dijemur di air, 1 hari kering. Ini harus 3 kali. Artinya harus tunggu 6 hari. 1 hari jemur di air, 1 hari kering, 1 hari jemur lagi, 3 kali, 6 hari. Tapi anak-anaknya terlalu lapar tidak bisa. Mereka langsung makan di ubi racun. Sebenarnya ubi racun tidak ada rasanya, hanya kejakan di perut saja. Tapi ada racun. Mereka ada pingsan, mereka di gatal-gatal, mereka ada di dalam di penyakit yang macam-macam. Mari kita mendukung Tuhan untuk jiwa-jiwa semua juga. Karena Tuhan bilang kita harus terang. Kita harus terang Injil, terang kebenaran, terang kebaikan, terang yang kasih. Dan terakhir, besok saya akan membawa satu anak di Kota Malang. Saya akan mau membawa di Jakarta. Saya ketemu satu anak, walaupun keluarga ini masih Muslim, tapi saya sudah ketemu anak ini. Anak namanya Ahmad. Dia di 7 tahun yang laki-laki, tapi dia sejak lahir telinga kiri tidak ada lubang, tidak ada telinga. Dan lengan kiri juga udah bengkok semua. Udah pernah pernah di rumah sakit Malang. Dokter bilang seperti ini, harus tunggu sampai baru umur 10. Kalau baru umur 10 harus tunggu. Tapi saya tidak bisa mengerti kenapa tunggu untuk sampai 10 tahun. Saya sudah bertanya kepada di rumah sakit dokter rumah sakit Siloam. Dokter bilang tidak ada artinya tunggu 10 tahun. Untuk apa tunggu ini? Pala kita mau periksa. Kalau bisa udah periksa semua, jadi periksanya oke, kita mau operasi juga. Kan mereka mempunyai BPJS. Saya mau memakai BPJS. Karena begitu di rumah sakit Siloam mereka minta BPJS sudah dirujukan dan kita udah mau urus di puskesmas. Tapi mereka bilang BPJS mereka hanya bisa dilakukan di Kota Malang saja. Tidak boleh luar kota tidak boleh. Saya tidak bisa mengerti apanya artinya. Tapi mereka tidak bisa kasih di surat rujukan juga. So artinya kalau di Jakarta kita harus pakai tanpa BPJS, kita harus periksa, kita harus operasi, pasti biayanya besar sekali. Tapi pasti Tuhan akan membuka jalan. Walaupun mereka orang Muslim, kita mau melakukan perbuatan baik kepada mereka supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan kita di surga. Bapak-bapak Ibu, tahun 2023 mari kita bangkit. Masih tidur, masih merasa sakit rohani, masih merasa mati rohani, Bapak Ibu, mari kita bangkit. Bukan hanya bangkit saja, dan mari kita menjadi teranglah. Amin. Mari kita cahaya, terang yang Injil, terang yang kebenaran, terang yang kebaikan, terang yang kasih, supaya mereka kenal Tuhan. Amin. Dan mari kita menjaga mengiring dengan Tuhan, karena tanpa Tuhan kami bisa menjadi terang. Mari kita satu puja, mari kita bisa bantu sama-sama. Mari kita memuji satu puja. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam kegelapan, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Bisa bersama-sama sambil memuji Tuhan ini. Mari kita sungguh-sungguh memutuskan, ayo bangkit.
Ayo, menjadi teranglah. Ayo bangkit. Mari kita menjadi terang. Karena Tuhan, itulah rencana Tuhan. Itulah hanya cara kami yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami Tuhan bertuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam Mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Mari kita sekali lagi berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang Mereka yang tersesat, hati kami belah seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan,
setiap kehidupan kami. Engkau mengerti setiap keadaan kami. Oh Tuhan, Kau mengerti Tuhan bagaimana Tuhan seringkali kami bergumul dengan kondisi dan keadaan kami. Kami Tuhan menghadapi banyak tantangan. Kami menghadapi banyak kesulitan. Kami menghadapi banyak Tuhan pergumulan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan seringkali kami menjadi lemah. Seringkali kami menjadi tertidur. Seringkali kami Tuhan menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang tidak mempunyai daya lagi. Tetapi pagi hari ini Tuhan kembali Kau mengingatkan, bangunlah, bangkitlah. Tidak lagi tertidur, tidak lagi Tuhan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sekeliling kami. Tidak lagi kami Tuhan dilemahkan oleh sakit penyakit yang ada pada kami. Tidak lagi dilemahkan oleh persoalan-persoalan yang ada, oleh Tuhan kondisi dan keadaan sekeliling kami. Tapi kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Engkau mau kuatkan kami Tuhan, agar kami boleh berdiri tegak. Kami boleh melihat bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Engkau tidak hanya mengangkat kami bangkit, tapi Engkau akan memampukan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar kami Tuhan terus boleh melihat ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Itu sebab Tuhan kami menyerahkan sepenuh hidup kami dalam tangan-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh benar-benar menjadi terang yang menerangi orang-orang di sekeliling kami. Kami boleh membawa kebenaran Injil-Mu, sehingga firman Tuhan boleh memberikan kekuatan, menjadi terang dan penuntun jalan bagi kehidupan mereka. Mereka boleh mengenal kebenaran, mereka boleh mengenal kebaikan, dan mereka boleh Tuhan merasakan kasih yang kami bagikan kepada mereka. Itu sudah Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Semua beban-beban yang berat, kami yakin percaya Engkau akan memberikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberi kekuatan oleh Tuhan, dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan untuk terus bersorak-sorai bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati akan hamba-Mu, berkati Tuhan keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan memakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan boleh lambaikan tangan kita bersama. Amin. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya sudah bertugas untuk maju ke depan untuk membantu kita dalam persembahan. Kita akan bersama-sama pujikan bersyukurlah. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya sudah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan bersama-sama. Haleluya.
bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih Tuhan berkesudahan. Jangan bernafas memuji Sang Raja di atas turunnya di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat dan kebaikan-Mu, dan hatiku melompat bagiku, sebab rahmat-Mu. Mari setiap kita yang bersyukur kita lambaikan tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Kita dalam doa persembahan dan juga doa berkat. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh memuji, melompat bagi Tuhan. Kami boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati setiap waktu yang Tuhan berikan. Dan kami mau menuruti firman-Mu. Kami mau bangkit dan menjadi terang. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada Tuhan, karena kami tahu waktu kami terbatas di dunia ini. Dan kami harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami di hadapan tahta pengadilan Allah kelak. Itu sebabnya Tuhan, semasa masih ada kesempatan, biarlah kami boleh menggunakan waktu kami sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Terimalah setiap persembahan yang telah kami naikkan ke hadapan Tuhan. Segala pujian biarlah boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Demikian juga setiap persembahan keuangan yang telah kami berikan, biarlah ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, untuk meluaskan kerajaan Tuhan di dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ham yang sudah menjadi penyalur berkat bagi kami sekalian. Biarlah Tuhan terus menambahkan hikmat dari surga, sehingga dia boleh dipakai oleh Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Khususnya juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang ada di Sumba, mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga menolong kami, supaya kami juga boleh menjadi saluran berkat buat mereka, khususnya mereka yang dalam kekurangan, mereka yang membutuhkan air bersih, mereka yang membutuhkan makanan. Kiranya Tuhan, kasih setiamu terus berlaku terhadap mereka. Berikan kepada mereka kekuatan iman di dalam mengiring Tuhan, kesetiaan, walaupun kondisi keadaan tidak seperti yang diharapkan. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja, menguatkan mereka. Dan Kau tolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh
membantu saudara-saudara kami yang kekurangan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Berkati setiap kami Tuhan dengan kelimpahan kasih Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah sumber berkat itu. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi memenuhi engkau, menyinari wajahnya, dan engkau akan diberkati dalam setiap yang kau kerjakan. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menguatkan setiap langkah hidupmu kemanapun kau berada, terus menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Bersyukurlah dan berterima kasihlah atas berkat-berkat Tuhan.